Hari ini saya nggak mau ngomong soal copras-capres, nggak ngomong soal politik yang isinya kebanyakan para elit. Sekarang saya pengen ngomong soal kisah kecil tentang seorang pedagang kecil di sebuah wilayah kecil di Bogor. Tepatnya kabarnya di dekat Citayam sana. Ini kisah seorang pedagang kecil pemilik warung. Dan kini pemilik warung itu harus mendekam di penjara hanya karena ia membela haknya sendiri. Nama pedagang itu adalah Wahyu Dwi Nugroho. Untuk menghidupi keluarganya sehari-hari, Wahyu membuka warung kecil. Awalnya kehidupan berjalan biasa aja. Warungnya Wahyu lumayan juga. Setidaknya itu menjadi sumber nafkah keluarganya. Tapi tiba-tiba di dekat warungnya Wahyu terpasang sebuah spanduk. Spanduknya dari sebuah majelis taklim. Isi spanduk itu adalah semacam imbauan atau bahkan larangan kepada warga agar warga di sana tidak membeli kebutuhan di warung-warung yang tidak terafiliasi dengan majelis taklim tersebut. Nama majelis taklimnya Ja'adul Muslimin Al-Busro. Majelis taklim ini dipimpin oleh Habib Abu Bakar Asyegab. Kebetulan memang Wahyu bukan jemaah pengajian di sana. Kalaupun dia seorang muslim, mungkin Wahyu lebih sibuk mengurus nafkah buat keluarganya sehingga dia tidak punya waktu banyak untuk datang ke majelis pengajian. Nah, akibat spanduk itu yang melarang orang-orang untuk membeli atau bertransaksi ekonomi dengan warung-warung yang tidak terafiliasi dengan majelis, dagangan Wahyu ditinggal pelanggannya karena orang takut masuk neraka kalau beli di situ. Bisa dimaklumi karena sebagian besar masyarakat di sana adalah yang sering datang ke majelis taklim pimpinan Sang Habib. Karena spanduk itu mengancam nafkah keluarganya Wahyu, spanduk itu membuat ladang nafkahnya terus menurun. Ceritanya nih Wahyu dan istrinya ngadu ke RT setempat. Ia merasa itu jalan terbaik. Ya monggo lah, majelis taklim silakan membuat gerakan ekonomi. Tapi ya jangan masang spanduk, kan kasihan. Artinya orang nggak mau beli lagi ke warung itu. Tapi pengaduan itu rupanya nggak mendapat respon untuk menyelesaikan masalah. Spanduk itu tetap berdiri, melarang siapa saja yang membeli di warungnya Wahyu hanya karena warung itu tidak terafiliasi dengan majelis taklim. Emang nggak langsung disebut jangan beli di warungnya Wahyu, tetapi hanya berisi larangan untuk membeli di warung yang tidak terafiliasi dengan majelis taklim Ja'adul Muslimin Al-Busro. Dan warga tahu, Wahyu bukan jemaah di majelis taklim itu. Setidaknya bukan jemaah tetap. Ya, Wahyu beragama Islam. Tapi mungkin kesibukannya mencari nafkah membuat waktunya lebih sedikit untuk menghadiri pengajian. Ia lebih memilih jalan ibadah, memenuhi nafkah buat keluarganya ketimbang duduk mendengarkan nasihat para ustadz di majelis taklim. Saya sih maklum, nasihat-nasihat itu memang tidak bisa dikonversi langsung untuk membayar sekolah anak. Nasihat-nasihat di majelis taklim tidak bisa dikonversi langsung untuk menyelesaikan tagihan listrik atau tidak bisa untuk membeli beras. Sementara kebutuhan ini, kebutuhan hari-harinya Wahyu jauh lebih konkret dan dia lebih memilih untuk bergerak menjaga warungnya ketimbang hadir di majelis taklim. Tapi bukan berarti dia sama sekali mengabaikan. Kita kan nggak tahu ibadah personalnya kepada Tuhannya. Jadi setelah gagal Wahyu mengadukan kasus spanduk itu ke RT, ia merasa sumber nafkahnya makin terancam. Banyak pelanggan menjauhi warungnya, pendapatannya makin terpuruk, dan tagihan-tagihannya hampir nggak terbayar. Ini kan bahaya buat dia dan keluarganya. Dengan sedikit rasa frustasi, akhirnya Wahyu mengadukan persoalan yang dideritanya lewat TikTok. Caranya, ia membuat konten, menceritakan ada spanduk besar yang melarang orang belanja di warung-warung yang tidak terafiliasi dengan majelis taklim tersebut.
Ia menceritakan keresahannya. Ia ingin mengatakan bahwa ia juga punya hak membela diri, membela tempat dia mencari nafkah. Kontennya memang viral. Simpati mengalir kepadanya. Yang kita lihat dari komen-komen, ada ratusan ribu orang yang melihat video Wahyu dan ada ribuan orang yang berkomentar di situ. Ujung-ujungnya komen-komennya memang nggak enak didengar oleh para pengurus majelis taklim. Dan pihak majelis taklim merasa terganggu kesuciannya mungkin dengan konten Wahyu tersebut. Mereka mendatangi Wahyu, meminta Wahyu untuk menghapus konten tersebut. Dan itu terjadi sekitar bulan Juni 2022. Hanya karena Wahyu orang kecil, dia cuma pemilik warung kecil, dan sekarang berhadapan dengan sebuah majelis taklim yang isinya mungkin orang-orang besar, para orang suci. Ya wajar dong, Wahyu akhirnya merasa dia harus menyerah. Ketika didatangi dan diminta menghapus kontennya, dia nurut. Kontennya dihapus. Bahkan kemudian dia membuat konten yang berisi permohonan maaf kepada pimpinan dan majelis taklim Ja'adul Muslimin Al-Busroh itu. Dan konten permintaan maaf itu juga sudah diposting dan orang juga sudah lihat. Memang jumlah yang melihat tidak sebanyak ketika konten pertama. Tapi rupanya itu nggak cukup. Di mata orang-orang yang setengah suci itu, di mata para punggawa yang mengusung nama majelis taklim itu, dosa Wahyu yang ngomong tentang spanduk yang melarang orang untuk membeli di warung yang tidak terafiliasi dengan majelis taklim, termasuk dosa yang tidak bisa diampuni. Permintaan maaf nggak cukup. Menghapus konten nggak cukup. Toko yang makin merana, maksudnya tokonya Wahyu yang makin merana, nggak cukup juga untuk menghukum Wahyu. Mungkin bagi mereka, Wahyu harus dihancurkan sehancur-hancurnya. Keluarganya harus dibuat merana. Sumber nafkah dan bahkan kehidupannya harus dibuat rusak. Wahyu, suami dan ayah yang berjuang untuk menafkahi keluarganya, dilaporkan ke polisi. Tuduhannya menyebarkan ujaran kebencian. Masyarakat di sekitar rumah Wahyu tinggal langsung memusuhi keluarga Wahyu karena keluarga ini atau Wahyu berani-beraninya melawan seorang ulama, seorang pimpinan agama, bahkan sekelompok jemaah majelis taklim. Ya warungnya makin kerontang. Ketika diadukan ke polisi, awalnya polisi berusaha mencari jalan damai. Maksudnya menyelesaikan dengan cara-cara damai ya. Kalau sudah saling maaf-maafin ya udahlah selesai. Tapi kabarnya pihak majelis taklim nggak memiliki ruang untuk memaafkan. Mereka terus mendesak kasus ini agar Wahyu ditangkap, dijadikan tersangka, dan targetnya dipenjara. Berhadapan dengan orang besar dan kuat itu ya Wahyu nggak berdaya. Saat ini ia mendekam di tahanan. Perlawanannya demi nafkah keluarganya hancur lebur. Hancur lebur hanya karena ada sekelompok orang berusaha menjaga kesucian majelis taklim tersebut atau pimpinannya yang katanya telah dinodai oleh Wahyu. Wahyu harus merasakan mendekam di sel yang dingin. Anak dan keluarganya terlantar. Orang kecil kayak Wahyu dikalahkan berkali-kali oleh orang besar. Dikalahkan berkali-kali oleh kelompok orang yang mengusung nama agama. Dikalahkan sumber ekonominya, kini dikalahkan kebebasannya untuk mencari nafkah. Kita miris mendengar kasus ini. Sebuah kumpulan pengajian yang pasti sering membicarakan tentang cara praktis masuk surga, ternyata bisa melahirkan neraka bagi keluarga.